Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji Sulaiman AG dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih merasakan nikmat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa melanjutkan memahami sebuah teks hadis yang telah disusun oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan sahabatku semua, kalau saya rasakan itu mulai dari hadis pertama, kedua sampai yang ke-11 ini, seakan-akan beliau sengaja menyusun hadis ini untuk kita semua agar dalam menjalani kehidupan dunia ini bisa lebih bermakna, lebih bermanfaat, berkah hingga di akhirat nanti. Sebab semuanya hadis yang sudah kita pelajari ini selalu bersinggungan dalam kehidupan keseharian kita. Hadis yang ke-11 ini adalah wasiat-wasiat baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair. Baginda Nabi, kekasihku, berwasiat kepadaku, kata Abu Dzarrin, tentang hal-hal kebaikan. Yang pertama apa? Awsani alla anzura ila man huwa fawqi wa an anzura ila man huwa duni. Baginda Nabi berwasiat kepadaku agar tidak perlu melihat orang yang ada di atasku, tetapi lihatlah orang yang ada di bawahku. Ini sering kita dapati bahasa seperti ini, baik dari kalam-kalam orang bijak, dari kalam ulama, itu sering kita dapati. Biasanya begini, kalau urusan duniawi, kita jangan melihat ke atas, karena itu akan bikin pusing, akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita tidak punya kendaraan, misalkan melihat teman kita punya kendaraan, nah di sini akan ada rasa tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Sebetulnya kan kita sudah cukup dengan apa yang diberikan untuk bisa dijadikan bahan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu akhirnya kalau melihat mobil bagus, ya Allah, kapan saya diberi mobil seperti mereka. Nah, ini kan seakan-akan merasa kurang terus nikmat yang diberikan oleh Allah. Beda lagi ketika kita melihat orang yang di atas kita yang sifatnya ukhrawi. Misalkan kita melihat teman kita bisa ngaji, kemudian kita belum bisa. Nah, kita lihatlah mereka supaya kita juga ikut tertarik dan termotivasi bisa ngaji juga. Akhirnya kita bisa bangkit untuk belajar dan seterusnya. Yang kedua, awsani bihubbil masakin wa taluwi minhum. Baginda Nabi berwasiat kepadaku, kata Abu Dzarrin, untuk cinta kepada orang-orang miskin dan duduk bersama mereka. Nah, ini juga merupakan salah satu sifat baginda Nabi. Baginda Nabi itu memang kalau melihat orang miskin itu senang, sayang, cinta, prihatin, perhatian, dan duduk. Tidak ada gengsi. Jadi kita sebagai umatnya tentu yang perlu kita ikuti ya baginda Nabi. Tidak perlu gengsi ketika bersama dengan orang-orang yang miskin. Duduk bersama santai saja. Bahkan kita berikan perhatian full harusnya. Kemudian yang ketiga, wa ausani an asila rahmi wa in adbarat. Nah, baginda Nabi berwasiat kepadaku agar menjaga silaturahim. Meskipun mereka berpaling, mereka membelakangi kita, kita disuruh tetap menjaga silaturahim itu. Berarti ada hal yang luar biasa di antara silaturahim ini.
Iya, karena keterangan hadis-hadis yang lain atau kalam-kalam ulama yang lain, menyambung silaturahim itu faedahnya luar biasa, bisa salah satunya bisa memberikan kelancaran rezeki dan seterusnya. Kemudian selanjutnya wa ausani alla akhafa billahi laumata laim. Baginda Nabi berwasiat kepadaku, kata Abu Dzarin, untuk tidak perlu takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Demi Allah, artinya itu tidak akan mempengaruhi kepada kita. Yang penting kita terus saja berbuat baik. Orang mencela silahkan, bukan urusan kita. Yang berikutnya, wa ausani an aqulal haqqa walau kana murran. Kata baginda Nabi, berwasiat kepadaku, katakanlah yang hak meskipun itu pahit, meskipun itu berat, meskipun itu sulit. Karena dengan perkataan hak itu nanti akan menyelesaikan masalah suatu saat. Mudah-mudahan kita terhindar dari masalah-masalah apapun. Yang jelas kalau ada masalah harus dikatakan sebenar-benarnya. Karena dengan ketidakjujuran itu akan menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak kunjung selesai. Tapi kalau mengatakan sejujur-jujurnya, itulah solusinya, akan menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, wa ausani an aksura min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Baginda Nabi berwasiat kepadaku untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Karena la haula wala quwwata illa billah ini adalah kanzun min kunuzil jannah, suatu gudang penyimpanan harta terbaik dari gudang-gudang yang ada di surga. Ya, simpanan, menjadi simpanan nanti untuk untuk di surga. Jadi 6 hal kebaikan ini, teman-teman semuanya, bisa kita jadikan sebuah pegangan dalam menjalani hidup ini. Insya Allah dengan pertolongan Allah, kita ikuti ini hadis, kehidupan kita akan lebih bermakna, berkah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Cukup malam ini, insya Allah bisa kita lanjutkan besok untuk hadis yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.